Shalom, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah mengalami masa-masa genting? Suatu kali, saya setelah berlibur di Jakarta di rumah orang tua saya harus kembali ke Jogja untuk melanjutkan kuliah. Dan untuk kembali ke Jogja, saya memutuskan untuk naik travel, karena travel langsung menjemput di rumah, dan ketika sampai di Jogja, saya akan langsung diantar ke kos-kosan di Jogja. Kemudian pada saat travel ini sedang melaju di area Indramayu, satu bis malam di depan kami tiba-tiba berhenti mendadak. Dan supir travel ini segera menginjak remnya, tetapi karena sangat kencangnya travel ini, maka tidak dapat terelakkan travel ini menabrak bis yang ada di depan kami. Dan pada saat itu saya duduk di paling belakang. Ketika supir menginjakkan remnya, kami terbangun dan terdorong ke depan, dan yang ada di dalam pikiran saya pada waktu itu hanya pernyataan, sebentar lagi mobil ini akan menabrak sesuatu. Tetapi apakah saya mengalami ketakutan? Apakah saya mengalami kekalutan? Ternyata tidak. Justru damai sejahtera yang ada pada waktu itu. Dan pikiran saya yang berpikir, sebentar lagi mobil ini akan menabrak. Cerita yang mirip diceritakan oleh teman saya yang harus berangkat dari Jakarta ke Bandung menggunakan travel juga. Dan ketika travel ini sedang melaju di jalan tol, ternyata kecelakaan terjadi. Travel ini harus terbalik beberapa kali sampai ke luar jalan tol. Dan teman saya bercerita, pada saat mobil itu terbalik beberapa kali, dia menyadari bahwa ini sedang terjadi kecelakaan. Tetapi tidak ada ketakutan pada saat itu. Yang ada hanyalah pernyataan, ya kalau sudah saatnya, ya sudah saatnya. Serahkan kepada Tuhan. Mungkin yang kita alami pada waktu saat-saat seperti ini tidak setragis itu. Dan ketika kita mengalaminya, kita menaikkan doa-doa kita. Mungkin kita mengalami sakit penyakit yang parah, atau mungkin yang sedang jadi masalah saat ini adalah corona. Kita mengalami penyakit itu, kita terpapar COVID. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat segera disembuhkan. Atau dengan obat ini kita dapat disembuhkan. Atau mungkin karena pandemi ini, keadaan ekonomi kita menurun sedemikian rupa. Kemudian ketika ada prospek A yang dapat menyelamatkan perekonomian kita, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, membuka jalan keluar dengan deal dengan prospek A ini supaya ada keberhasilan dan perekonomian kita dapat tertolong. Atau ada yang mengalami masalah-masalah lain, masalah pribadi, dan kita melihat jalan keluarnya, oh ada satu jalan keluar ini, dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk dapat melewati jalan keluar ini, supaya saya dapat menyelesaikan masalah-masalah saya. Seringkali kita berdoa mengandalkan iman kita, mengandalkan apa yang ada di hadapan kita, bahwa harus misalnya yang sakit harus segera disembuhkan, harus segera sembuh, atau ketika minum obat ini harus sembuh dengan obat ini, dengan cara ini, karena ini cara yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit kita. Atau kita berdoa harus melewati si A ini, karena A inilah yang dapat menolong perekonomian kita. Atau ketika kita mengalami masalah, kita harus dengan jalan ini, seperti ini. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saya untuk melewati jalan ini, supaya saya terselamatkan dari masalah ini. Ternyata jika kita baik-baik baca di dalam firman Tuhan, doa tidak hanya sekedar mengangkat iman kita dan menaikkan doa-doa kita dengan percaya, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. 1 Yohanes 5 ayat 14 menuliskan seperti ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Tetapi ada syaratnya. Bagian kedua dari ayat ini menuliskan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Sayangnya, sebagian kita berkonsentrasi pada iman kita. Sebagian kita berkonsentrasi pada hal yang harus terjawab, apa yang kita minta. Tapi kita lupa untuk bertanya, kehendaknya seperti apa atas kita, terutama untuk masalah yang sedang kita doakan ini. Jika kita mengalami sakit penyakit, apakah benar Dia menghendaki kita untuk segera sembuh? Ada kemungkinan tidak. Dia ingin kita melewati masa sakit ini sedikit lebih lama, supaya kita belajar menaruh pengharapan kita penuh kepada Dia, menaruh percaya kita penuh kepada Dia, untuk memberikan pertolongan dan menyembuhkan sakit kita. Apakah ketika kita mengalami sedang masalah perekonomian kita, tidak mungkin bahwa Allah sebenarnya menyediakan prospek C untuk menjadi jawaban atas pertolongan untuk perekonomian kita, bukan prospek A yang kita minta-minta kepada Dia. Atau ketika kita mengalami masalah pribadi kita, dan kita sudah melihat jalan keluarnya, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya melewati jalan itu, apakah mungkin bisa jadi juga bahwa Tuhan menyediakan jalan yang lain, atau Tuhan mungkin menginginkan kita untuk melewati masa-masa sulit itu terus lebih lama, supaya kita belajar lebih sabar, supaya kita belajar lebih bertekun, dan sebagainya. Kita seringkali berdoa dengan iman kita dan minta atau menetapkan apa yang kita mau kepada Tuhan, tapi kita lupa apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, terutama untuk persoalan yang sedang kita doakan. Tuhan Yesus memberi contoh yang luar biasa ketika Ia sudah mulai memberitakan tentang kematiannya Dia. Dia sangat tahu bahwa akhir hidupnya adalah dengan disalibkan dan kematian. Dia menegaskan dalam satu firman sebelum Dia menyatakan hal yang seperti akan kita bicarakan. Dalam Yohanes 12 ayat 25, Dia berkata seperti ini, sehubungan dengan rencana kematian Dia. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dia tahu dia akan mati. Dan 2 ayat setelah itu, dia berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus memberi penegasan bahwa Dia bisa minta kepada Bapanya supaya Dia diselamatkan dari penyaliban, supaya Dia diselamatkan dari siksaan. Tetapi Dia katakan tidak, sebab untuk itulah saya datang ke dunia ini, yaitu untuk mengalami penyiksaan, untuk mengalami penyaliban, dan untuk mengalami kematian. Yesus tahu kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita berdoa, menaikkan iman kita, menyebutkan doa-doa kita, apakah kita sudah bertanya kehendak Dia atas kita untuk permasalahan yang kita hadapi? Doa bukan hanya sekedar iman yang kita bawa bersama dengan doa-doa kita dan kita nyatakan kepada Tuhan. Tetapi ayat yang tadi kita sudah baca menyatakan ada syarat dan ketentuannya, yaitu naikkanlah doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.